Tiga. Al-Ahdini wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم يا شديد القوي يا شديد المحال يا عاجي يا من دلت لعزتك جميع خلقك اكفنا من شر جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا متكرم يا من لا اله الا انت ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هم بشر الحسن واخي وجدي وابي وامي وابني واكرمنا شر هذا اليوم وما ينزل فيه يا كافي المهمات يا دفاع الباليات ويكشف فسيكفيكهم الله والسميع العليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bagi yang belum sempat sholat saya jelaskan lagi ya. Jadi Reba wakasan itu sebagian ulama dari ahlul kasfi, ini bukan hadis ya, bukan Al-Quran, tapi sebagian pendapat ulama tersebut adalah ulama ahlul kasfi wal arifin wal irfan, yaitu ulama yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diberi ilham itu yaitu bunyinya bahwasanya sebagian mereka berpendapat Allah Subhanahu wa taala yang zilu al-baliyat min kulli sana. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian bala setiap tahunnya itu berjumlah 320.000 macam bentuk ujian, bentuk bala. Wa kulluha yang zilu biyaumil arba, dan semua itu akan Allah turunkan kepada jatuh pada hari Rabu min akhir Syafar, daripada akhir bulan Syafar ya, Syafar. Nah, besok hari Rabu terlebih di akhir bulan Syafar. Maka di situ dikatakan barang siapa man shalla arba'a rakaatin, barang siapa yang ia salat 4 rakaat, dan kemudian kita kaitkan sholatnya sholat apa baik, tidak ada ketentuan tentang sholatnya. Jadi kita tidak mesti sholat lidab ilbala, tidak mesti sholat apapun, boleh saja sholat awabin yang jatuh setelah maghrib. Saya sering melaksanakannya dengan guru-guru kami, itu sholat awabin 2 rakaat kemudian salam ya. Jadi di riwayat yang lain dikatakan barang siapa yang menjaga 4 rakaat setelah ba'diyah maghrib sebelum ngobrol, 4 rakaat setelah ba'diyah maghrib sebelum berbicara ngobrol, atau disebut dengan sholat awabin, maka hafadallahu ta'ala fi imani hatta hayatihi hatta mautihi, maka Allah menjaga iman kita sampai kita meninggal. Nah, itu fadilahnya sholat awabin. Kenapa saya melaksanakannya di bulan ini, di sholat Syafar ini jatuhnya setelah ba'diyah maghrib, atau disebut dengan sholat sunnah awabin ya. Kemudian kalaupun ada yang belum sholat, pengen sholat malam, silahkan pakai sholat hajat. Man arada al hajat, barang siapa yang pengen punya hajat, kebutuhan kepada Allah, maka fahsana wudu'ahu, dia berwudu, fal yusolli raka'ataini, dia sholat 2 rakaat. Nah, kita gabungkan sholat hajat dengan sholat tadi. Kata sebagian ulama ahli marifat dikatakan bahwasanya barang siapa yang sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam, atau salatul nafli masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sholat sunnah ya. Kemudian wa yaqra'u fi kulli rakaatin, dan dia membaca setiap rakaatnya bi Fatihatul Kitab, baca
Al-Fatihah. Kemudian summa inna a'tainakal kautsar sab'a asyara maratan. 17 Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar 17 kali. Kemudian dia baca Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Jadi Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap rakaatnya sama seperti itu. Maka dengan kemuliaan surat tersebut Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjaga kita dari setiap ujian yang turun sampai kita nanti di akhir tahun gitu. Itu harapannya. Nah, ini terkait dengan ilham para aulia, itu boleh diikuti dan juga boleh tidak. Jadi tidak mesti kalau yang sholat melarang orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat pun tidak harus mewajibkan orang yang pengen sholat shopar, karena tidak ada dalil Al-Quran dan hadis yang menyatakannya. Ini hanya pendapat ilham sebagian ulama ahlul kasfi. Kemudian riwayatnya di dalam surat Al-Qamar, kenapa ini bisa terjadi, ada mitos seperti ini. Dalam surat Al-Qamar itu pernah terjadi satu adab yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Inna arsalna alaihim rihan sorosor yaumin nahsin mustamir, kata Allah. Bahwa dulu pernah terjadi di kaum Samud yang beradab, yang berbuat maksiat, Allah timpakan ujian, yaitu dengan ujian angin rihan sorosor, angin yang sangat lebat, kalau kita sebut angin badai, angin topan, yang membuat menghancurkan kaum Samud. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan wanazala, dan adab tersebut turunnya, jatuhnya biyomil arba'a min akhiri syahri Syafar, pada hari Rabu di akhir bulan Syafar. Sehingga ini menjadi mitos yang berkembang pada masa jahiliyah. Orang Arab menamai bulan Syafar ini dengan bulan Tasyu'ah, atau bulan yang banyak kesialan. Itu mitos orang Arab zaman jahiliyah. Jadi orang Arab ini di bulan Syafar ini, mereka zaman jahiliyah takut terjadi kesialan, karena pernah terjadi Allah timpakan adab kepada kaum Samud yang kemudian meluluh lantakkan kaum tersebut. Dan mitos ini berkembang ketika Rasulullah datang hadir di orang-orang Arab, merubah. Kata Rasulullah apa? La tayrota wala soparo. Tidak ada hari kesialan, tidak ada bulan Syafar itu bulan kesialan, dan semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa firra minal majdum, dan larilah kamu dari wabah yang menular, kama tafirru minal asad, seperti kita lari menjauh dari serangan harimau. Artinya hadis ini membantahkan pendapat orang jahiliyah yang bulan Syafar ini bulan sial. Nah, intinya kita melaksanakan amalan bulan ini yang disebut dengan sudah menjamu perbukasan, itu pertama tidak boleh meyakini bahwa besok itu ada hari naas. Itu pertama. Tidak boleh meyakini ada hari naas. Kenapa? Setiap kejadian baik buruknya semua ketentuan daripada Allah. Ya, kullu yaumin khair, setiap hari itu semua isinya penuh kebaikan. Makanya kata Rasulullah itu mengajarkan kita harus berpositif pada apa yang terjadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina ada benar. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu itu dengan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat ini tafaulan. Tafaulan itu ngerti? Mengambil hikmah ilham ulama. Sebab kata hadis Rasul, ada satu hadis, ittaqu firasatal mu'minin, bahwa terhadap firasatnya orang mukmin saja kita harus berhati-hati. Contoh begini, Pak. Ada orang datang kepada saya, hati-hati, kamu nanti kalau ke situ akan terjadi ini. Boleh tidak percaya? Silahkan. Boleh tidak? Boleh iya. Tapi kan firasatnya orang mukmin itu takutnya benar.
Kan gitu. Kita kan sering datangi ulama, datangi kiai. Kiai kalau kayak gini gimana? Kata kiai, "Enggak usah, itu hati-hati." Kan itu firasat. Maka kata Rasul, "Ittaqu firasatal mu'minin." Takutlah terhadap firasat orang mukmin, apalagi ilham yang Allah berikan kepada para wali. Maka kita sholat ini bukan meyakinkan bahwa besok ada ujian, bukan berarti ada bulan Syawal itu ada sial, tapi tafaulan li ra'yil ulama, mengikuti ikhtiar dari hasil ilham ulama. Ikhtiarnya apa? Kalau memang kata ulama itu akan terjadi keburukan, berarti ikhtiarnya beribadah kepada Allah. Bisa dengan sholat, bisa dengan sedekah, bisa dengan apapun. Toh kalaupun terjadi, mudah-mudahan kita terhindar. Syukur-syukur tidak terjadi. Tapi intinya kita tetap berpositif bahwa tidak ada hari kesialan dan tidak ada bulan yang sial. Dan yang terakhir, perbedaan ulama itu sudah biasa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu melarang sholat safar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu melarang sholat sunnah safar. Kenapa? Karena ini khawatirnya takut menjadi pemikiran bahwa besok bulan sial. Itu intinya. Tapi para murid-muridnya melakukan, mengajak dan mengajarkan sholat Syafar, Rabu akhir di bulan Syafar. Contohnya Mbah Maimun Jubair. Itu biasa, guru kami Kiai Muqaddar. Itu biasa. Sehingga ketika melihat perbedaan ini sudah biasa. Imam Maliki dengan Imam Ahmad Hambali dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemarin dibahas. Imam Syafi'i ngomong bahwa baca bismillah ketika wudhu itu hukumnya sunnah. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, mengatakan orang tidaklah wudhu'a liman la bismillah. Tidak sah wudhunya bagi orang yang tidak baca bismillah. Ini sudah berbeda. Jadi sudah ada perbedaan itu supaya apa? Supaya kita tidak satu. Pertama, Imam Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan perbedaan supaya tidak mengajarkan salat safar itu supaya kita tidak meyakini hari sial. Yang kedua yang membolehkan itu karena tafaulan, ikhtiar kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kita dilindungi dari segala ujian. Itu saja pendapat terkait di bulan Syafar. Dan ketika kita mengamalkan amalan ini, apakah sah? Apakah dapat pahala? Dapat pahala. Kenapa? Karena kita niatnya bukan nolak bala, tapi ikhtiar kepada Allah melalui sholat sunnah awabin. Artinya apa? Kata dalam satu keterangan, Syekh Al-Munawi mengatakan, boleh saja kita mengingat masa dulu pernah terjadi keburukan sebagai bentuk i'tiqad takdir, kekhawatiran supaya kita merujuk kepada Allah, tobat, hari-hari tobat. Makanya sholatnya sholat awabin, sholat tobat awabin tuh Bang. Kemudian yang dijelaskan di awal tadi bahwa barang siapa yang istiqomah melakukan sholat tobat setelah maghrib 4 rakaat, maka Allah jaga iman dia sampai mati. Jadi yang belum boleh sholat tobat, bagaimana pelaksananya? Besok sholat hajat silahkan malam-malam 4 rakaat bacanya seperti tadi. Yang belum bisa sholat tahajud karena ketiduran, besok sholat duha boleh. Tidak ada ketentuan khusus karena ini tidak ada nas Al-Quran dan hadis. Intinya silahkan yang ngamalkan silahkan, insya Allah dapat pahala dengan cara seperti tadi, tidak ada etikot hari kesialan. Yang tidak mengamalkan ya silahkan monggo, karena memang tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang harus mengatur dan menyatakan bahwa hari Rabu hari kesialan dan menganjurkan untuk sholat sunnah Rabu wakasan. Itu saja. Tapi ini bagian daripada ilmu kepada kita supaya ketika terjadi perbedaan kepada orang ngomong kepada kita, ya sudahlah. Toh kita sudah tahu penjelasannya kan gitu seperti ini. Wallahu alam bisawab. Karena sekarang ini akhir-akhir ini kan muncul sering banyak orang mudah menjadikan perbedaan itu sebagai ladang untuk permusuhan. Itu yang kita jaga sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.